Apakah dia sudah melahirkan pemain lokal? Itu pertanyaan. Dulu ada Wayan Diana, ada Yu Putu Yase, ada Imade Pasek. Banyak sekali pemain yang dari Pulau Bali. Bali United tidak berprestasi di kancah Asia, agar kemudian sahamnya turun, dibeli lagi, dibeli balik, kemudian di lokalnya dinaikin, bagus, sehingga kemudian sahamnya naik, saham yang dibeli dilepas. Bagaimana kita mau naik derajat, naik level, kalau pengelola kompetisinya aja sembrono dalam mengelola kompetisi. Sampai sekarang regulasi kompetisinya belum ada, padahal tanggal 23 Juli akan segera di kick off-kan Liga 1. Bahkan Liga 2 sampai sekarang belum kepikiran bagaimana formatnya dan bagaimana regulasinya. Ketika tahun 2005, Persipura dan Arema itu lupa mendaftarkan ke AFC, sehingga keduanya tidak bisa tampil di Champion. Dan Indonesia juara loh, juara lupa. Kawan-kawan, saya kedatangan Pak Toro ke Pangandaran. Dia cerita buat channel Cocomeo. Cocomeo ini akan menggarap topik-topik tentang hukum, politik, sepak bola, dan musik. Luar biasa ya, 4 bidang yang sangat menarik dan sangat dinamis. Jangan lupa nonton Cocomeo Channel. Bravo Cocomeo Channel. Hari ini saya Erwiantoro masih tetap setia, mudah-mudahan tidak jadi LGBT ya gitu ya dengan Akmal Marhali, tetapi kita masih mengupas sepak bola nasional yang kebetulan di hari-hari ini ada penyisian grup Asia Tenggara dalam menghadapi kejuaraan antar klub AFC Cup. Ada banyak perbedaan di zaman Champion. Waktu itu masih ada Winners ya, di zaman-zaman tahun hampir mirip lah dengan cuman kalau di sana ada UEFA Cup, di sini cuma sebatas Champion dan Winners. Di zaman itu kita nggak pernah main di Winners, selalu kita main di Champion Asia ya, sepak bola antar klub Asia. Tapi di dekade 2000-an sampai hari ini Indonesia justru juaranya maupun juara Piala Indonesia maupun juara kompetisinya harus mengikuti playoff, ya kan? Artinya kasta sepak bola nasional itu semakin terpuruk. Nah, menurut Akmal nih, perjalanan Bali United yang baru belum sampai seumur jagung, sering mewakili Indonesia, itu sebetulnya gimana sejarahnya? Ya, sebenarnya kalau kita bicara Bali United ini hampir sama dengan lawan yang dihadapi Visaka, baru muncul pada tahun 2016. Bali United kan sebelumnya Persisam Samarinda, yang kemudian diakuisisi jadi Bali United. Sama Visaka ini klub baru, klub yang baru dibangun pada 2016, kemudian pada 2017 juara Liga 2-nya Liga Kamboja, kemudian di 2020-2021 juara Hun Sen Cup, Piala Liganya Liga Kamboja gitu kan. Dan akhirnya tampil di putaran final atau penyisian grup Piala AFC. Yang menarik, ini merupakan kekalahan terbesar Bali United dan kekalahan terbesar Indonesia di event Piala AFC dengan skor 5-2 dengan format yang baru sekarang ini ya tentunya, di mana yang paling menyakitkan home turnamen yang paling menyakitkan ini terjadi di kandang Bali United gitu kan. Skor 5-2 dan sangat menyesakan sekali, kalah dari klub Kamboja. Walaupun misalnya 2020 Bali United juga kalah dari klub Kamboja Svay Rieng dengan skor 2-1. Ketika itu salah satu gol Svay Rieng dicetak oleh Frepat Mbarga, 1 gol. Gol semata wayangnya Bali United dicetak oleh Spasojevic, dan Frepat Mbarga sekarang main sebagai pemain Bali United dan kalah 5-2. Kalah dari tim Kamboja ini satu hal yang sangat memalukan harusnya, karena secara peringkat FIFA saja jauh, Indonesia 155, sementara Kamboja itu peringkatnya 174 FIFA. Di ASEAN juga Indonesia di atas dari Kamboja. Tapi kalau kemudian
kalah dari Kamboja, ini merupakan hasil yang paling buruk dan memalukan buat sepak bola Indonesia. Kalau sekarang di level klub bisa kalah, bisa jadi ke depan di level timnas kita juga kalah dengan Kamboja. Bukannya selama ini kita sudah sering dipermalukan, jadi kita sudah nggak punya malu. Gimana nih? Ya itu dia. Karena kita sering dipermalukan, kita menganggap hal ini biasa. Padahal ini sejarah buruk gitu kan buat sepak bola kita. Dan ini terjadi dari klub juara Liga 1. Jangan sampai kemudian klub Indonesia ini mindsetnya adalah katak dalam tempurung gitu kan. Jago dilulukan di level kompetisi domestik, tapi tidak bisa berbuat apa-apa di level internasional. Seperti Bali United ini 2 kali atau setidaknya sebelumnya ya sudah 2 kali ikut Piala AFC, 2 kali pula jadi juru kunci. Pertama pada tahun 2018 mewakili Indonesia di Piala AFC sebagai runner up Liga Indonesia, berada di posisi juru kunci. 2020 walaupun hanya 3 pertandingan tapi kemudian dihentikan karena Covid, lagi-lagi menjadi juru kunci gitu. Jangan sampai ini sekarang menjadi juru kunci lagi gitu kan. Artinya Bali United tidak punya ambisi besar gitu kan untuk bisa berprestasi di event internasional, dalam hal ini event Asia, tapi lebih berpikir bagaimana bereporia sebagai juara di kontestasi sepak bola lokal. Harusnya Bali United misalnya belajar dari Johor Darul Takzim, klub baru tapi kemudian mendominasi di Malaysia, di Liga Malaysia, tapi juga berprestasi di di kancah Asia. Johor Darul Takzim tampil di Liga Champion gitu kan. Harusnya Bali United harus mencontoh itu, jangan kemudian ya tadi nggak punya malu, kemudian event internasional dianggap biasa-biasa saja, Piala Presiden dianggap luar biasa gitu kan. Ini kan yang memalukan dari sepak bola kita. Apa yang membuat sepak bola Indonesia ini di mata AFC ini semakin turun kastanya nih, dari kasta tertinggi sekarang ke bawah di level kedua, bahkan dengan kondisi sepak bola nasional yang kompetisinya amburadul terus, itu menjadi terpuruk nih di kasta ketiga. Kira-kira klubnya gitu. Apa yang membuat sepak bola nasional seperti itu? Ya, yang pertama kan AFC dalam hal ini antar klub punya ranking sendiri. Aturan-aturan, salah satunya adalah pemenuhan 5 syarat AFC licensing gitu kan. Ini yang kemudian tidak dipatuhi oleh banyak klub di Indonesia, sehingga kemudian prestasi sepak bola Indonesia berada kalah bahkan jauh dari Thailand, Vietnam, termasuk diantaranya Malaysia dan juga Filipina gitu kan. Yang kedua ya tentu prestasi di event yang digelar AFC Cup, termasuk playoff Liga Champion. Kita kan tidak pernah lolos sejauh ini di playoff Liga Champion, padahal sebelum-sebelumnya kita jagoan sekali di Liga Champion, bahkan pernah menjadi semifinal dan peringkat 3. Nah, ini yang kemudian menjadi penilaian dari AFC yang membuat kita selalu berada di nilai terendah, karena kita tidak mampu memberikan prestasi di level Asia gitu kan, antar klub Asia. Nah, kalau kita bicara misalnya Kamboja ini negara yang antah berantah. Kalau dari sisi ekonomi kalah, dari sisi jumlah penduduk kalah, dari atmosfer sepak bolanya juga kalah dengan Indonesia. Tapi kita dipermalukan oleh Kamboja, di mana Kamboja saat ini dikelola oleh Satoshi Saito. Ini mantan direktur pemasarannya Barcelona. Kemudian juga dia ini mantan direksi urusan khusus Federasi Sepak Bola Jepang dan mantan direktur pemasarannya FIFA. Ya. Dulu pernah ditawarkan untuk mengelola operator kompetisi, menjadi operator kompetisi di Indonesia, tapi pengelola atau PSSI lebih memilih orang lokal dibanding kemudian meng-hire Satoshi Saito untuk mengelola PT Liga Indonesia. Nah, ini yang kemudian membuat Kamboja sekarang didominasi oleh orang-orang Jepang gitu kan. Pelatihnya kan kayak Shuko Honda, kemudian juga ada Ryo Hirose, yang kemudian membangun sepak bola Kamboja menjadi kompetisi yang sangat profesional. Mereka punya 4 kompetisi yang berjalan ya, selain Liga 1-nya, kemudian ada Piala Liga Kamboja, ada Piala FA-nya Kamboja gitu kan. Sementara kita hanya punya kompetisi Liga 1 plus yang lagi rame-rame Piala Presiden, padahal turnamen pramusim gitu kan. Ketika klub-klubnya juga ancur-ancuran di Asia Tenggara, kan pasti ada sebab-musababnya nih. Sebetulnya
wajah kompetisi sepak bola Indonesia itu harusnya seperti apa agar jangan wakil-wakilnya itu dipermalukan gitu. Ya, mindsetnya harus diubah, bahwa mindset kita bukan lagi cuma sekedar hura-hura di kompetisi domestik, tapi mindsetnya kalau bisa klub Indonesia sudah derajatnya Liga Champion Asia gitu kan. Nah, mindset ini yang harusnya dibangun oleh PSSI dengan PT Liga Indonesia barunya. Tapi ini yang kemudian tidak dibangun. Kalau kita lihat bagaimana kita mau naik derajat, naik level, kalau pengelola kompetisinya aja sembrono dalam mengelola kompetisi. Sampai sekarang regulasi kompetisinya belum ada, padahal tanggal 23 Juli akan segera di kick off-kan Liga 1. Bahkan Liga 2 sampai sekarang belum kepikiran bagaimana formatnya dan bagaimana regulasinya. Belum lagi jadwal kompetisinya belum ada gitu. Jadi bagaimana mau naik level kalau yang menjadi syarat-syarat dasar saja tidak terpenuhi. Artinya, ditambah lagi misalnya pengajuan lisensi klub profesional, kita kan banyak bohongnya, sehingga kemudian ada tiba-tiba klub yang nggak punya aspek sporting, pembinaan usia mudanya, yang tidak punya infrastruktur tapi lolos sebagai klub profesional di Liga 1. Ini yang kemudian membuat level bola kita menjadi turun gitu. Ditambah lagi sekedarnya tampil di antar klub di Piala AFC, ini yang membuat kita menjadi semakin turun. Padahal sebelumnya di Piala AFC saja nih prestasi tertinggi itu diraih oleh Persipura pada 2014. Persipura waktu itu sampai semifinal, tapi kalah dari Al-Qadisiyah, klub asal Kuwait, di semifinal. Dan akhirnya Al-Qadisiyah ini juara setelah mengalahkan Arbil di partai final. Itu prestasi tertinggi di AFC Cup. Gini, ada sejarah. Walaupun di zaman tahun 70-an, 80-an, sepak bola Indonesia, terutama klub-klubnya bisa mewakili Indonesia di kasta tertinggi, di mana di negara-negara itu juga sedang membangun, sama-sama dibangun sama ya. Tetapi prestasinya kan ada gitu, walaupun belum sampai juara lah katakanlah. Tetapi kan kalau kita kembali mundur sejenak saja, itu kan bisa dijadikan contoh. Betul. Artinya kalau diupdate saja gitu loh. Kalau nggak salah mungkin bisa dijelaskan, PSMS Medan itu di zaman belum ada Galatama kan pernah mewakili Indonesia di Champions League Asia ya. Coba dijelaskan. Ya, itu kan 1970 PSMS Medan waktu itu pemainnya masih kiper Roni Faslah, kemudian Tumpak Site gitu kan, Sila lain, Obon. Ketika itu tampil bahkan sampai semifinal Liga Champion Asia ketika itu prestasi tertinggi pertama kali di 1970. Tapi kemudian sayangnya di semifinal kalah dari Taj Teheran, klub asal Iran. Yang sampai hari ini juga masih ada kan? Ya, sampai ini masih ada. Dan akhirnya gagal, tapi kemudian di perebutan tempat ketiganya juga kalah dari klub Home Hammerdi, klub asal Lebanon, sehingga kemudian hanya berada di peringkat 4. Tapi 15 tahun kemudian KTB kalau nggak salah, Ramayudi 3 Berlian mampu juga mengikuti jejak dari PSMS Medan, bahkan lebih berprestasi. Karena waktu itu KTP 3 Berlian tampil semifinal, tapi di semifinal kalah dari Daewoo Royal. Ini klub Korea Selatan. Tapi kemudian di perebutan tempat ketiga menang dari Al Ittihad Aleppo. Artinya urutan ketiga ya. Peringkat ketiga. Itu naik prestasinya. Naik prestasi. Kemudian selanjutnya di tahun 1991 Pelita Jaya juga lolos sampai semifinal, di mana kemudian di semifinal kalah dari Esteghlal, klub asal Iran. Lawannya Iran loh, gitu kan. Kalah di situ, tapi kemudian di perebutan tempat ketiganya menang dari klub dari Korea Utara April 25. Peringkat ketiga. Jadi Ramayudi 3 Berlian, Pelita Jaya pernah menjadi peringkat 3 Liga Champion Asia. Tahun 1993 Arseto juga tampil sampai di perempat final. Sayangnya kemudian gagal ke semifinal karena kalah dari Yomiuri, klub asal Jepang. Ini bicara konteksnya konteks Liga Champion. Kalau kemudian konteksnya Piala Winner, ada juga Piala Winner. Kita tuh beberapa kali berprestasi bahkan sampai semifinal gitu kan. Sebagai contoh misalnya 1993 Pupuk Altim Bontang sampai semifinal tapi kalah dari Nissan. Kemudian berikutnya di perempat final juga PKT Bontang kalah dari klub Nissan. Kemudian pada tahun 1993 kalah dari Yokohama Flugel gitu kan. PKT Bontang juga.
Bahkan misalnya PSM Makassar juga pernah sampai ke perempat final Piala Winner 1996 sampai kemudian akhirnya Piala Winner ditiadakan. Kalau bicara tadi misalnya konteks AFC Cup, kita itu prestasi terbaiknya diraih oleh Persipura pada 2014 di mana lolos sampai semifinal. Dari situ prestasi kita jangankan lolos semifinal Asia, untuk yang zona ASEAN aja kita gagal terus gitu kan. Nah, ini problem besar yang harusnya menjadi PR buat kita para pemangku kepentingan sepak bola, bahwa sepak bola kita ini bagaimana mau berprestasi internasional di tim nasionalnya, di level klubnya saja tidak punya semangat atau motivasi untuk berprestasi di level Asia. Mereka pengelola klub cukup berpikir bagaimana bisa juara di level kompetisi domestik yang juaranya juga diatur-atur gitu kan. Tapi ini ada yang asik nih dalam sejarah perjalanan klub-klub yang mewakili Indonesia. Itu justru Indonesia juara loh. Iya. Tahu nggak di mana? Di mana? Ketika tahun 2005 Persipura dan Arema itu lupa mendaftarkan ke AFC, sehingga keduanya tidak bisa tampil di Champion. Itu juaranya maksudnya. Itu beberapa kali itu kita dalam manajemen saja PSSI amburadul. Betul. Harinya kapan, deadline-nya kapan, administrasinya itu kapan, bisa lupa. Betul. Itu di zaman Nurdin Halid gitu loh. Hal-hal seperti itu pernah terjadi dan Indonesia juara loh, juara lupa. Dan faktanya memang demikian, bahwa sepak bola kita nih masih diatur semau-maunya gitu kan. Mau menang diatur, mau gagal juga bisa diatur gitu kan. Dan faktanya di level Asia kita selalu gagal. Dan yang menarik menurut saya adalah Bali United kan ini satu-satunya yang menyebut dirinya sebagai klub pertama di Asia yang IPO gitu kan. IPO gitu kan. Masuk di bursa saham. Nah, saya justru mau bertanya ke Mbak Coco ini, bagaimana Bali United secara legalitas apakah itu layak untuk mendapatkan IPO, dan secara manajemen, dan apa sebenarnya yang terjadi di Bali United sehingga kemudian hanya berpikir berprestasi di level liga domestik tapi melupakan level Asia padahal sudah IPO gitu. Yang kita analisis itu Peter Tanuri sebagai pemilik Bali United itu beda-beda tipis ketika mau mencontoh seperti Erick Thohir. Erick Thohir itu masuk ke Inter Milan itu bukan untuk membina, membangun infrastruktur, mengelola kompetisi dengan benar, itu tidak. Erick Thohir datang ke Inter Milan hanya untuk prestis, membeli jual beli saham. Itu intinya. Dan orang taunya bahwa Erick Thohir sukses. Padahal ketika dia 3-4 tahun membeli Inter Milan, kenapa dijual? Karena gagal untuk menaikkan saham dari 3% ke 5% aja nggak mampu. Sehingga pemilik uang itu ada 4 orang yang saweran itu menarik dan menjual. Itu jadi. Nah, Peter Tanuri sepertinya seolah-olah ingin membangun Bali United, tetapi motivasinya hanya untuk menjual beli saham. Jadi tidak membangun pembinaan yang dari Bali, di mana itu di zaman tahun 70-an, dari 60-an, 70-an, 80 itu selalu melahirkan pemain-pemain hebat dari Bali ya. Iya, Glora Dewata dulu pernah tampil di Piala Winner. Sampai hari ini dia sudah mungkin 6-7 tahun lah. Apakah dia sudah melahirkan pemain lokal? Itu pertanyaan. Terakhir dulu ada Wayan Diana, ada Iu Putu Yase, ada Imade Pasek. Banyak sekali pemain yang pernah dilahirkan dari dari Pulau Bali. Nah, saya nggak pernah berpikir melihat Peter Tanuri seperti itu, karena ketika dia membeli Persisam Samarinda itu saja tidak sesuai statuta FIFA, atau mungkin dipaksain ada statuta di PSSI, sehingga pembelian jual beli klub itu sudah bodong. Menurut saya itu yang pertama. Dari situ motivasinya sudah jelas bahwa
Dia cuman berpikir untuk jual beli atau melempar ke bursa saham untuk masalah bisnis. Tidak pernah berpikir masalah membangun pemain dan melahirkan pemain dari Bali. Itu yang saya tangkap sampai hari ini. Sehingga ketika dia tampil di wakil Indonesia, seperti kayak kaleng kerupuk gitu loh. Kira-kira gitu loh. Apa ini bagian dari bisnis? Apa namanya, sengaja Bali United tidak berprestasi di kancah Asia agar kemudian sahamnya turun, dibeli lagi, dibeli balik, kemudian di lokalnya dinaikin, bagus sehingga kemudian sahamnya naik, saham yang dibeli dilepas. Apa ini bagian dari bisnis? Ya seperti itu tadi. Jadi yang kayak gitu-gitu itu masa dibanggakan sih sama sepak bola nasional gitu. Kalau bisa bayangkan nggak kalau ada 18 klub anggota Liga 1, cuma di situ aja berkutat untuk bisnis, membalikkan saham, membalikkan prestasi atau menjual belikan saham, tetapi nggak pernah berpikir masuk ke level Asia, ke Asia Tenggara aja sekarang udah mencret-mencret gitu. Harusnya Bali United itu lebih hebat dari Johor Darul Takzim. Karena Bali United itu satunya klub di Asia yang sudah IPO kan gitu. IPO gitu loh. Tapi kok tidak dibangun nama besarnya kan gitu. Nah itu yang menurut saya disayangkan sekali. Mudah-mudahan di Cocomeo Channel ini Peter Tanuri dan adiknya Yabes Tanuri itu mau mendengarkan kita bahwa kita tidak benci Bali United, kita sayang. Ya tolong cara mengelola klubnya dengan benar, kan gitu. Adios Cocomeo Channel.